Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hendra Motovlog. Dan pada video kali ini saya akan membahas khusus tentang cerita hampir tertipu dalam hal jual beli motor second ya. Jadi motor second yang saya jual ini Beat tipe Deluxe tahun 2023. Singkat cerita begini, saya akan menawarkan atau mengiklankan motor ini di dua aplikasi. Yang pertama di OLX, yang kedua di Facebook. Dan saya dapat penawaran dari OLX dari seseorang ya yang bernama Bos Peri, Bang Peri. Bang Peri menanyakan di pesan OLX. Pertama dia menanyakan masih ada, saya jawab masih. Kemudian dia menanyakan harganya berapa, padahal di OLX sudah tertera harganya segitu. Cuman dia nanyakan netnya berapa. Saya jawab 14.600.000 pas, saya bilang begitu. Nah kemudian dia menyetujui itu dengan harga seperti itu, sepakat. Lalu dia menanyakan nomor WA, apakah ada nomor WA bang? Saya bilang ada. Lanjut percakapan beralih ke chatting di WA ya. Di WA dia minta beberapa foto dari motor saya ini. Tentunya saya kasih ya, karena saya sebagai penjual saya harus transparan ya, saya harus memberikan sedetail mungkin tentang motor ini, gambar motor ini saya kasih. Bahkan kalau ada yang minta video juga saya kasih. Kemudian saya kasih semuanya bla bla bla, termasuk foto surat-suratnya BPKB, STNK sampai fakturnya saya foto semua lah. Nah, setelah itu dia minta Sherlock ya. Dia mau ngecek. Nah, cuman saya itu sempet curiga pas dia menyatakan begini, maaf bang, katanya, ini yang mau ngecek adalah konsumen saya, katanya dia bilang itu, karena konsumen saya itu sudah terlanjur nge-DP ke saya, kata beliau, kata penipunya, kata Bang Ferry itu sebanyak 2 juta, namun saya kehabisan stok, katanya begitu. Saya juga dagang, cuman karena kehabisan stok. Jadi saya bilang unit itu ada di ponakan saya, dia bilang begitu. Cuman habis itu saya bertanya maksudnya bagaimana ini bang, gitu saya gitu. Saya udah curiga itu dari situ. Ini ada apa nih, mau nipu apa ya, bagaimana gitu saya dalam pikiran saya. Nah lanjut dia nelpon saya terima teleponnya, yang isi percakapannya itu kurang lebih begini, halo mas, katanya gitu. Iya bang, gitu saya gitu. Nah kata dia, ini begini bang, katanya, mas, katanya, nanti katanya kalau ada yang ngecek ke situ customer saya atau customer saya mau ngecek ke situ, jangan bilang masalah harga, kata dia. Nanti soal harga biarin customer saya sama saya, katanya gitu. Nah nanti teknis pembayarannya beliau customer sama saya, dan saya itu maksudnya si penipu itu, dan si penipu itu nanti yang transfer ke saya, katanya gitu, sebagai penjual langsung. Oke, kata saya kalau kayak gitu, karena saya sebenarnya saya menaruh curiga di situ. Cuman tetap saya ladenin ya, saya pengen tahu akhirnya endingnya sampai kayak gimana gitu. Singkat cerita, sekitar jam 10-an ya, 10 lewat, ada tuh beneran ada yang kesini nih, abang-abang namanya Bang Doni ya, sama istrinya. Saya juga kasihan juga sih sebenarnya sama dia, cuman karena saya nggak tahu kontak dia sebelumnya, sehingga saya nggak bisa menghubungi dia sebelumnya ya. Jadi dia datang ke rumah saya mau ngecek motor. Nah sebelum ngecek motor saya ajak ngobrol dulu tuh, saya tarik dulu ke rumah ya, saya ajak ngobrol baik-baik di situ. Jadi begini obrolan sama Mas Doni, maaf Mas Doni gitu ya, biar tidak ada terjadi pihak yang dirugikan ke depannya, karena ini ada yang sedikit berbeda nih dengan riwayat penawarannya, kata saya. Abang kan orang ketiga dari pihak penjual, saya kan orang pertama, terus ada semacam calo. Nah mas kan dapat informasinya dari calo tersebut. Mas dapat informasinya dari mana? Awalnya dari Facebook, katanya. Oke, kata saya gitu. Terus maaf nih, Mas dikasih harga berapa sama dia? Saya langsung tembak begitu.
Karena kalau misalkan harganya di bawah dengan apa yang saya sepakati dengan penipu itu udah jelas pasti nipu fix. Nah, ternyata benar teman-teman. Jadi Bang Peri ini yang penipu itu menawarkan ke Bang Doni itu 12 juta. Sedangkan penipu itu atau Bang Peri itu deal sama saya itu 14,6. Nah, dari sini aja udah ketahuan bahwa dari situ aja mana mungkin ada calon yang mau rugi gitu kan. Nah, setelah itu gini Mas. Dari situ aja udah ketahuan jelas kata saya bahwa calon tersebut yang namanya Bang Peri itu udah jelas-jelas mau nipu Mas. Jadi ngapain Mas capek-capek ngecek motor segala macem. Tapi kalau Mas tetap minat dengan motor ini dengan harga pasaran yang pasarannya itu 14 ke atas, motor ini bahkan ada yang 16 juta gitu, silahkan. Nanti pembayarannya ke saya langsung, surat-surat ada semua nih, saya lengkap, ada di saya semua. Seperti Mas Doni itu kaget, oh berarti saya ketipu ya? Ya iya betul. Jadi ya, sebelum terlanjur Masnya transfer ke dia, ke penipu itu, nggak bakalan dia transfer ke saya. Jaminannya apa dia kalau misalkan Mas Doni meskipun harganya oke lah, harganya sesuai, misalkan deal dengan saya itu 14.600.000 dengan Mas Doni, Mas Peri itu, Bang Peri itu penipu itu, apa ada jaminan Bang Peri itu sebagai penipu itu transfer uang ke saya? Gitu kan nggak ada jaminan. Kalaupun dia memang mau menjadi calo pembeli atau penjual ke Mas Doni, harusnya dia yang membayarkan dulu ke saya atau ngambil motor unit ini, lalu baru menjualnya ke Mas Doni, kan seperti itu logikanya. Betul nggak? Jadi tolong hati-hati dengan modus orang ketiga atau calo. Apabila minta transfer DP atau apapun jangan mau. Yang harus diwaspadai adalah ketika minta transfer ke dia, sedangkan unitnya itu ada di orang lain. Jadi begitu. Jadi kalaupun ibaratnya memang mau transfer aja ke usernya atau ke pemiliknya, ke pemilik motor ini, ke misalkan ke saya. Kalau memang dia calo, dealnya sama dia berapa, harusnya saya yang transfer ke dia selisihnya gitu. Gitu, ini bukan kebalik. Jadi itu udah jelas-jelas dari kasus tersebut. Intinya banyak kasus yang pura-pura nawar motor ke penjual ya atau ke pedagang, kemudian dia mengiklankan lagi ke konsumen ya. Ketika ngiklanin udah pasti dia memasang harga lebih rendah daripada apa yang diiklankan oleh penjual. Misalkan penjual yang saya ngiklanin 14,9, dia ngiklanin 12 juta atau 11 juta ataupun 10 juta. Pokoknya lebih rendah dari angka yang ditawarkan dipasang di iklan oleh penjual. Setelah itu si penipu itu akan minta beberapa foto ke pedagang atau penjual tersebut, lalu memberikan foto-foto tersebut langsung ke konsumen, seolah-olah itu betul-betul bener rekanan misalkan, atau bisa aja ngaku ke saya, ke saudara atau apa gitu. Tadi juga dia ngaku bahwa unitnya itu ada di ponakannya, padahal saya nggak kenal sama Mas Peri, siapa itu Mas Peri penipu itu ya. Jadi mohon berhati-hati. Ini saya maksud dengan buat video ini adalah sebagai bahan edukasi terhadap masyarakat Indonesia khususnya atau umumnya mungkin yang di wilayah-wilayah lain. Jadi jangan tergiur dengan harga murah. Intinya seperti itu. Nggak ada Mas Bro orang yang menjual dengan harga di bawah pasar, jauh di bawah pasar. Kalau misalkan 500.000 atau 1 juta, oke lah mungkin dari bawah di harga pasar, tapi pasti dari itu ada minusnya. Atau kalau misalkan pedagang menjual itu nggak mungkin murah, pasti sesuai dengan pasarannya. Karena pasaran motor itu jelas. Ini untuk tipe tertinggi Beat yang saya jual ini di angka minimal paling murah itu 14 juta. Ini 2023 baru hitungan bulan, baru sekitar sekarang bulan 10, baru 7 bulan. 6-7 bulan. Mana mungkin dari harga barunya ini 19.800.000 dijual jadi 12 juta. Itu kan hampir setengahnya.
itu udah jelas-jelas masih penipuan. Tapi ya itu banyak orang yang masih penasaran, katanya kata Mas Doni juga tadi bilang, apa ini orang butuh banget mendesak atau seperti apa, atau mungkin lagi butuh buat perawatan sakit atau apa, kata dia. Itu mustahil ada yang sampai setengahnya seperti itu. Jadi saya harap lebih hati-hati, jangan tergiur atau terjebak dengan harga murah, karena di balik harga murah pasti ada sesuatu. Itu aja pesan dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya dengan channel ini. Memang ini ada sedikit perbedaan dari channel saya yang membahas tentang motor, biasanya review harga dan sebagainya. Tapi jika teman-teman yang menonton atau yang sedang menonton video ini berminat membeli motor saya ini, motor Beat tipe Deluxe warna hitam dop, surat-surat lengkap, platnya plat B Jakarta, pajak hidup panjang sampai bulan 3 tahun 2024, platnya sampai 2028, panjang banget, KTP-nya ada nempel. Saya pasang di harga 14.950.000, masih bisa nego, silahkan. Tapi ya itu nggak banyak negonya bosku, nego-nego tipis lah, bahasa iklannya menepis, nego tipis, atau ada yang bilang nego bensin, silahkan. Ini motor cakep banget, masih enak, olinya baru 2 hari baru saya ganti, oli merek Castrol, mantep banget tuh. Knalpotnya juga nih masih hitam, belum ada tanda-tanda kuning-kuning kayak gitu. Ini tandanya memang motor masih baru, benar-benar baru. Ban depan belakang masih tebal, bodi mulus. Oke bosku, bagi yang minat jangan lupa silahkan untuk menghubungi nomor WA saya di nomor 0822 1006 2235. WA aja bosku, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman, biar edukasi ini bisa berguna, mudah-mudahan bisa berguna ya. Jadi jangan sampai tertipu, sayang banget ya, jangan sampai tertipu. Sekali lagi, hati-hati lagi dalam membeli sepeda motor, unit sepeda motor, karena akan merugikan Anda. Sebelum kecewa, tonton dulu video ini betul-betul, karena pengalaman saya ini real ya, real. Ini adalah bukti percakapan, meskipun tidak jelas karena saya ngambilnya dari CCTV. Silahkan disimak nih, ada di belakang video ini. Oke, cuman sebelumnya saya pamit undur diri dulu ya. Jadi silahkan yang mau nonton isi percakapannya seperti ini kira-kira. Jadi ada 2 orang yang survei, yaitu suami istri, Mas Doni dan istrinya. Kemudian ini teman, kalau memang kurang jelas mohon maaf, karena ini saya ambil dari CCTV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kita ngobrol dulu deh sebelum ke sini, soalnya ada yang ada pernyataan gitu. Pas saya ngobrol dengan calon pembelinya atau dengan customer, si penipu itu terus-terusan menelepon saya, tapi nggak saya gubris, nggak saya hiraukan karena udah jelas-jelas penipu. Jadi buat apa saya buang-buang energi untuk melayani penipu tersebut. Sedangkan satu orang lagi ada yang telepon ke si Mas Doni atau ke customernya tersebut, tapi Mas Doni karena sudah terlanjur mengangkat dia ngobrol. Akhirnya saya sarankan ke Mas Doni, bilang aja nggak cocok dengan unitnya, seperti itu, biar gak nelpon lagi. Tapi mereka tetap nelpon, penipu itu nelpon lagi terus menerus, ingin mengacaukan suasana ketika maksudnya ketika pengecekan, pengen mempengaruhi, dia itu tujuannya pengen mempengaruhi ketika
ada sudah customer itu sudah di TKP, biar dia transfer, intinya seperti itu. Jadi hati-hati tetap Mas Bro, ini modus kejahatan yang mungkin sebenarnya bukan modus baru sih hal seperti ini modus lama. Cuman bagi orang-orang yang belum pernah mengetahui seperti ini, apalagi ditawari dengan harga motor yang murah, motornya bagus, ada siapa yang nggak tergiur coba gitu. Hati-hati ya Mas Bro semuanya dengan penawaran-penawaran harga yang murah. Oke, sekian dulu, terima kasih. Setelah semuanya jelas dan Masnya akhirnya tidak jadi ngecek karena sudah merasa tertipu, dan emang tertipu sih oleh Mas Ferry tersebut sebagai calo. Jadi akhirnya Mas Doni pulang karena sudah saya kasih tahu bahwa motor yang saya jual itu netnya di angka 14.600.000, sedangkan Mas Ferry sebagai penipu atau Bang Ferry cuman ngasih di harga netnya 11 juta. Kan aneh gitu ya. Oke, jadi ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga, mungkin sebagai pengalaman. Jika ada yang nawar kemudian dia untuk pembayarannya melalui saya atau melalui mengatasnamakan customer yang ngeceknya, itu jangan mau, nggak usah diladeni meskipun sebagai pedagang ya, karena ini udah jelas ada indikasi penipuan kalau hal seperti ini. Oke, terima kasih atas tontonan semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.